Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesunyian malam, seorang pria melangkah di padang pasir. Ia bukan lagi seorang pelarian. Ia adalah seseorang yang dipilih. Dan di balik cahaya yang tidak membakar, sebuah suara abadi memanggilnya. Inilah awal dari perjalanan kerasulan. Awal dari perintah suci untuk menghadapi kezaliman dan mengajak umat kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di episode 7, Cahaya dari Lembah Suci. Sebuah kisah tentang wahyu, ketundukan, dan misi yang mengguncang dunia. 10 tahun telah berlalu di tanah Madian. Nabi Musa alaihi salam telah membangun kehidupan yang damai. Ia telah menjadi suami, penggembala, dan bagian dari keluarga yang mencintainya. Namun di balik semua ketenangan itu, hatinya mulai merasakan getaran halus. Sebuah kerinduan yang dalam, sebuah bisikan yang tak ia pahami. Seakan ada sesuatu yang memanggil dari arah Mesir, arah kampung halamannya, arah takdirnya. Suatu hari, ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah perjalanan yang panjang melintasi padang gersang dan bukit-bukit batu, tibalah mereka di suatu tempat yang sunyi dan gelap. Sebuah lembah di sekitar bukit tua. Udara dingin malam mulai menusuk, istri Nabi Musa tampak menggigil, dan anak-anaknya lelah. Nabi Musa berdiri menatap gelap lalu berkata, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mungkin aku dapat membawa sedikit darinya untuk kalian, atau aku akan mendapat petunjuk darinya." Quran Surat An-Naml ayat 7. Ia berjalan mendekati arah cahaya yang tampak samar dari kejauhan. Cahaya itu bukan seperti api biasa. Ia tampak berpendar lembut, seperti tak membakar apapun. Semakin dekat ia melangkah, semakin terasa sesuatu yang berbeda menyelimuti sekitarnya. Lalu tiba-tiba, "Wahai Musa," sebuah suara menggema dari arah pohon yang menyala, namun tak terbakar. Suara itu tidak kasar, tapi kuat. Tidak marah, tapi dalam dan penuh kekuasaan. Nabi Musa terpaku. Suara itu kembali terdengar. "Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci Thuwa." Quran Surat Thaha ayat 12. Nabi Musa menggigil. Ia melepas terompahnya, menundukkan wajah, gemetar bukan karena dingin, tapi karena kehadiran yang suci telah menyelimutinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan." Quran Surat Taha ayat 13. Kemudian disampaikanlah kepada Musa wahyu pertamanya, sebuah misi besar yang akan mengubah wajah sejarah manusia. Kembalilah ke Mesir, berdirilah di hadapan Fir'aun. Sampaikan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun Nabi Musa, dengan segala kerendahan dirinya, menyampaikan kekhawatiran. "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku. Dan dadaku terasa sempit, lidahku pun tidak lancar bicara. Maka utuslah Harun saudaraku, bersamaku sebagai penolong dan penguat." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 12-13. Allah menjawab dengan penuh rahmat, "Sungguh, aku akan menguatkanmu dengan saudaramu, dan aku akan menjadikan untuk kalian berdua kekuasaan, maka mereka tidak akan dapat menyentuh kalian berdua." Quran Surat Al-Qasas ayat 35. Dengan jubahnya yang kini tertiup angin, lembah suci Nabi Musa alaihi salam berdiri tegak. Cahaya wahyu telah menyala dalam dadanya. Ia bukan lagi hanya seorang pelarian. Ia adalah utusan Allah. Wahyu itu telah turun, dan langkah pertama menuju kebenaran telah dimulai. Nabi Musa alaihi salam kini membawa cahaya itu menuju tempat yang dulunya mengusirnya. Fir'aun belum tahu bahwa keangkuhannya akan diuji oleh kebenaran dari langit. Apa yang akan terjadi saat Musa kembali ke Mesir? Dan bagaimana tanggapan Fir'aun terhadap panggilan kebenaran itu?
Saksikan kelanjutannya dalam episode 8. Kembali ke negeri para penindas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah para nabi yang penuh hikmah. Karena setiap kisah adalah petunjuk bagi hati yang mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.